Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zahra Afnita dengan NIM 1907030442. Hari ini saya akan memenuhi tugas dari Bapak Ilham Zulfahmi untuk meringkas webinar yang berjudul Sungai Mahakam. Webinar ini membahas tentang biodiversitas akuatik Sungai Mahakam yang meliputi konservasi, ekowisata, dan pemanfaatan berkelanjutan. Materi yang pertama disampaikan oleh Profesor Iwan Suyatna dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta dalam upaya melindungi dan melestarikan sumber daya alam hayati Sungai Mahakam, maka perlu dilakukan beberapa hal, diantaranya riset biodiversitas Sungai Mahakam, yang kedua konservasi perairan, identifikasi biota akuatik yang terancam punah, upaya mengungkap spesies baru, penerapan peraturan undang-undang, dan mengoptimalkan sumber daya alam Sungai Mahakam untuk wisata edukasi. Materi yang kedua disampaikan oleh Profesor Muhammad Fajar Roharjo, Sungai Mahakam sebagai pusat masyarakat. Ada kegiatan yang dilakukan di sini, diantaranya adalah sebagai transportasi kapal, penangkapan ikan, pemukiman, pertanian, pembalakan hutan, perkebunan kelapa sawit, dan tambang batu bara, minyak, dan gas alam. Endemisme ikan di Sungai Mahakam sangat tinggi karena geologisnya menunjukkan sungai ini terisolasi, yang berarti tidak terhubung dengan sungai yang lain. Adapun spesies yang perlu dilindungi di Sungai Mahakam ini yaitu spesies yang menurun karena penangkapan, spesies yang peka terhadap pencemaran, spesies yang habitatnya rusak atau berubah, dan yang terakhir spesies yang endemik. Kemudian materi yang ketiga disampaikan oleh Daniel Crabb tentang konservasi, ekowisata, dan pemanfaatan berkelanjutan. Nah, pesut di Mahakam ini terancam punah. Pesut asalnya dari laut di daerah pesisir yang dangkal, tapi sejak zaman es ada kelompok pesut yang bermigrasi ke Sungai Mahakam dan kemudian berkembang biak di sana hingga sekarang. Ancaman yang dihadapi oleh pesut diantaranya ada alat tangkap ikan yang tidak lestari atau dapat melukai si pesut. Kemudian ada polusi suara dan tertabrak kapal. Kemudian ada polusi kimia dan plastik. Dan yang terakhir ada konversi hutan untuk dijadikan perkebunan kelapa sawit. Kemudian materi yang keempat disampaikan oleh Dr. Sri Wahyuni tentang kebijakan dan pengelolaan Sungai Mahakam sebagai kawasan ekowisata. Menurutnya, prinsip-prinsip ekowisata terdiri dari kearifan lokal, kepuasan dan pengalaman pengunjung, manfaat ekonomi, partisipasi dan pemberdayaan masyarakat, kesesuaian jenis dan karakteristik ekowisata. Kemudian ada edukasi yang meliputi kepedulian, tanggung jawab, komitmen atas pelestarian lingkungan dan budaya. Kemudian ada yang terakhir yaitu konservasi. Konservasi ini meliputi melindungi dan mengawetkan, memanfaatkan secara lestari. Sekian pemaparan yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.